Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Reni Budihastuti. Pada kesempatan kali ini, Ibu diberi amanah oleh Panitia MPLS untuk menjelaskan mengenai pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Baros. Yang pertama, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta didik kelas 10 yang baru saja dinyatakan diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Baros. Ibu pada kesempatan kali ini mendapat amanah dari Panitia MPLS untuk menjelaskan mengenai pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Baros, karena kebetulan Ibu diamanahi oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Rohadi sebagai Waka Bidang Kurikulum yang bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada kegiatan evaluasi. Langsung saja, yang pertama yang ingin Ibu sampaikan mengenai pembelajaran di SMA 1 Baros atau kurikulum di SMA 1 Baros, itu yang pertama adalah visi dan misi dari SMA Negeri 1 Baros, karena ini menjadi hal yang utama yang menjadi patokan dalam semua kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Baros. Semua kegiatan, dokumen dan lain-lain semuanya harus merujuk kepada visi dan misi SMA Negeri 1 Baros. Apa visi dan misi SMA Negeri 1 Baros? Visinya yang pertama adalah terdepan dalam akademik, cerdas dan terampil terhadap perkembangan iptek dan berakhlak mulia. Jadi lulusan dari SMA Negeri 1 Baros tentu saja diharapkan untuk berprestasi dalam hal akademik, dalam hal mampu juga mengikuti perkembangan iptek, dan tentunya yang paling penting adalah berakhlak mulia. Kemudian visi dari SMA Negeri 1 Baros adalah melaksanakan PBM secara efektif, menumbuhkan semangat atas kerjasama terhadap seluruh warga sekolah, menanamkan kebiasaan tepat waktu, mendorong warga sekolah untuk menggali potensi diri secara optimal, melaksanakan program 6K, merealisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya untuk mencapai visi misi ini, kita SMA Negeri 1 Baros telah dan masih juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya merujuk pada visi dan misi dari SMA Negeri 1 Baros ini. Kegiatan untuk mencapai visi dan misi SMA Negeri 1 Baros tentu ini dari beberapa segi ya. Pertama tentu dari tenaga pendidiknya dulu. Ini adalah contoh kegiatan yang selalu kita laksanakan untuk tenaga pendidik atau dewan guru yang ada di SMA Negeri 1 Baros. Melaksanakan IHT, workshop untuk terus meningkatkan kemampuan sebagai guru dan tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Baros. Ini guru-guru di SMA 1 Baros tentu saja dibekali dengan kemampuan IT yang cukup baik ya, untuk menunjang kegiatan daring yang nanti kalian akan laksanakan. Kemudian kita lihat nih kegiatan-kegiatan yang ada di kelas, pembelajaran yang ada di kelas. Ini kalau misalnya siswa sedang berdiskusi, presentasi, ini kegiatan di perpustakaan, kita juga punya perpustakaan. Diskusi, pasti kalian kalau pembelajaran tatap muka itu pasti akan sering sekali bertemu dengan metode diskusi. Ya, kita lanjut. Selain itu kegiatan di kelas ya. Di kelas juga bukan cuma belajar teori, tapi juga
ada ini praktik, beberapa praktik ataupun lomba yang menuntut keterampilan dari peserta didik. Ini beberapa prakarya, karena di kita ada mata pelajaran prakarya. Ini kegiatan kesiswaan, kegiatan rutin yang kita laksanakan, misalnya upacara. Ini kan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dari siswa SMA Negeri 1 Baros. Ada kegiatan kerohanian, ini yang biasanya kita laksanakan tiap hari Jumat sebelum belajar. Kemudian ini pentas seni yang rutin kita lakukan tiap tahun. Cuman kalau tahun ini belum tahu nih ya, apakah bisa terlaksana yang seperti ini atau masih dalam kondisi daring nanti. Nah, untuk mencapai visi misi juga ini kita melakukan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler, ada pramuka, PMR, olahraga ya, OSIS di sini. Kemudian kita juga sering sekali kedatangan dari instansi luar yang melakukan penyuluhan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Baros. Dari Kemenkumham pernah ke sini, kemudian dari kepolisian, dari puskesmas, dari dinas provinsi itu sering sekali datang ke SMA Negeri 1 Baros. Nah, ini yang selanjutnya mengenai struktur kurikulum, atau lebih mudahnya mungkin lebih ke, sebenarnya kalian di SMA 1 Baros dari SMP ke SMA kan pasti berbeda ya mata pelajarannya. Nah, struktur kurikulum ini ada rincian mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMA kelas 10 ini. Tentunya pasti berbeda dengan di SMP, karena mata pelajarannya kalau di SMP kan sedikit ya, sementara kalau di SMA sudah cukup banyak. Dan bedanya juga dengan SMP, kalau di SMA ini sudah ada penjurusan atau pemilihan IPA atau IPS, peminatan IPA atau IPS. Nah, bagi kalian nanti setelah MPLS selesai ini akan dibagi menjadi dua peminatan IPA dan IPS. Peminatan IPA itu nanti kalian akan belajar 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah ini yang umum. Yang pertama mata pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris. Ini kelompok A umum, artinya IPA dan IPS juga dapat ya. Kelompok B-nya Seni Budaya, PJOK, dan Pendidikan Kewirausahaan. Nah, ini yang membedakan antara IPA dan IPS. Kalau anak IPA ini belajar matematika, biologi, fisika, kimia, dan ada 2 buah mapel lintas minat. Lintas minat itu mapel penjurusan, mapel peminatan, tapi bukan berasal dari IPA-nya. Misalnya kan nanti kalian akan belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu kan dari peminatan yang lain, dari peminatan bahasa. Ini ada 2 mapel nanti ya. Kemudian kalau di jurusan IPA nanti kalian akan belajar ini nih, ada matematika wajib. Kemudian di sini ada lagi matematika peminatan. Jadi akan ketemu dengan matematika itu lebih banyak kalau di IPA. Nggak apa-apa kan namanya juga jurusan IPA ya. Kemudian untuk kalian yang ada di jurusan IPS, nah kalian akan belajar untuk yang A dan B ini sama dengan yang IPA. Yang membedakan itu di mata pelajaran jurusannya. Kalau anak IPS akan belajar geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan 2 buah mapel lintas minat juga. Nah, kalau tadi di IPA yang banyak pelajarannya itu matematika, tapi kalau di IPS ini ada ini nih, sejarah Indonesia. Kemudian di sini ada lagi sejarah, dan ini sejarah peminatan. Jadi lebih mendalami tentang sejarah juga di sini. Agak banyak jamnya.
Ini selama 2 semester ini akan kalian pelajari melalui pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama 2 semester ini. Nah, selama nanti 2 semester ini, selain pembelajaran, Bapak Ibu guru juga akan melakukan penilaian. Penilaian ini macamnya banyak ya, karena penilaian itu kan tidak hanya untuk tertulis saja, tidak hanya untuk tugas saja, tapi juga untuk aspek sikap, aspek keterampilan itu juga dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ada 3 aspek yang akan yang akan dinilai dari kalian dari Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah aspek sikap, kemudian yang kedua ada aspek pengetahuan, dan yang ketiga ada aspek keterampilan. Tentunya dengan berbagai macam teknik yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Misalnya kalau untuk tes tertulis, untuk pengetahuan itu Bapak Ibu guru bisa melakukan tes tertulis, atau bisa juga penugasan, bisa juga melalui tes lisan. Kalau untuk keterampilan, Bapak Ibu guru bisa melakukan praktikum, memberikan tugas proyek, portofolio, produk, disuruh kalian diminta untuk membuat produk yang memiliki nilai ekonomi misalnya, itu bisa. Itu untuk penilaian. Jadi Ibu ulangi ya, aspek penilaian itu ada 3 aspek. Ada penilaian sikap, ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran berlangsung. Kemudian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Bisa juga yang ketiga ada penilaian aspek keterampilan melalui unjuk kerja, kinerja praktik, proyek, portofolio, produk, dan atau lain. Dan perlu kalian ketahui bahwa keterampilan ini tidak hanya untuk mata pelajaran yang ada prakteknya, misalnya kimia gitu ya. Kimia kan ada prakteknya. Tidak, tapi aspek keterampilan ini mencakup untuk semua mata pelajaran. PAI, PKN, sejarah, semuanya ada penilaian untuk aspek keterampilan. 3 aspek ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran berlangsung selama 2 semester, dan nanti setiap semesternya diakhiri oleh 1 penilaian akhir semester. Kalau semester 1 disebutnya sebagai penilaian akhir semester, UAS kalau dulu disebutnya ya, kalau sekarang bilangnya penilaian akhir semester. Kemudian yang kalau di semester 2 ada penilaian akhir tahun yang menentukan yang nanti diakhiri dengan kenaikan kelas. Kalau untuk kelas 3 nanti khusus ada yang namanya ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Kalau misalnya di antara kalian nilainya belum cukupi untuk KKM-nya, maka nanti kalian harus ikut remedial dan pengayaan. Nah, ini mengenai kriteria kenaikan kelas, Ibu harus sampaikan dari sekarang agar kalian paham apa kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Baros ini. Yang pertama adalah tentu saja kalian telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi semua mata pelajaran harus kalian ikuti dan mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Kemudian sikap kalian minimal baik. Yang ketiga adalah kalian mendapatkan nilai minimal baik untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Jadi nanti ada kegiatan kepramukaan yang harus kalian ikuti. Kemudian yang keempat, memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM-nya hanya maksimal 2 pelajaran. Kalau ada 3 misalnya yang di bawah KKM, berarti itu sudah tidak naik kelas nanti ya. Dan kenaikan kelas peserta didik dari kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12 itu ditentukan melalui rapat kenaikan kelas dari Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, kita lanjut lagi dengan slide selanjutnya mengenai belajar dari rumah. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah hampir lebih dari 6 bulan ini ya melanda dunia, dan
di Indonesia mungkin baru sekitar 3 atau 4 bulan pandemi COVID ini sangat berimbas kepada pembelajaran di seluruh sekolah di Indonesia, dan tak luput juga sama Abaros gitu. Karena pandemi ini, maka sekolah tidak bisa mengadakan pembelajaran tatap muka seperti biasa, dan untuk awal semester ini pun sepertinya kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara daring kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Baros. Karena sampai dengan saat ini Kabupaten Serang masih dinyatakan belum zona hijau. Kalau misalnya sudah zona hijau, baru tuh sekolah bisa mengadakan pembelajaran tatap muka, tentu dengan protokoler kesehatan yang sangat ketat. Nah, pembelajaran daring yang akan kita laksanakan di semester ini itu menggunakan beberapa macam media daring ya, tidak hanya satu, tidak bisa terfokus di satu. Misalnya nanti kita akan memanfaatkan grup WhatsApp kalian, grup kelas, untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya. Kemudian juga kita akan memanfaatkan Google Classroom untuk learning management sistemnya. Jadi nanti diharapkan kalian punya email Google masing-masing ya, dengan nama kalian masing-masing. Namanya jangan nama yang aneh-aneh, nama kalian, nama asli gitu, biar kami mengenali, dan pembelajaran daring ini tentunya banyak sekali kelebihan dan juga kendala. Kelebihannya pertama adalah ini memberikan kesempatan kepada kalian dan juga kepada Bapak Ibu guru untuk terus mengasah kemampuan teknologinya, menggunakan laptop, menggunakan internetnya untuk belajar, untuk mengajar, biar semakin terasah lagi. Kemudian media-media atau sumber belajar daring itu banyak sekali. Nah, dengan pembelajaran daring ini maka memaksa kalian juga mencari sumber pembelajaran secara online yang jauh lebih luas gitu ya. Cuma ya keterbatasannya, kendalanya yang kadang kita hadapi adalah beberapa siswa tidak memiliki perangkat untuk daring, misalnya tidak punya HP, ataupun misalnya punya HP pun tidak ada kuota internetnya. Nah, Ibu sih pengen kalian walaupun punya kendala seperti itu tidak menyerah sampai di situ. Ada usaha yang kalian lakukan untuk bisa mengikuti pembelajaran daring selama waktu yang ditentukan oleh sekolah. Karena kalau tidak ikut, bagaimana kami para pendidik bisa melakukan transfer ilmu, pembelajaran kepada peserta didik. Jadi tetap harus terus semangat, tetap harus terus berusaha supaya pembelajaran masih bisa terus berlangsung dengan baik, dan tentunya kualitas pun terjaga gitu ya. Ini sudah Ibu sampaikan tadi ya, karena pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan selama belum menjadi zona hijau. Jadi kalau misalnya belum zona hijau, kita laksanakan pembelajaran daring untuk seluruh peserta didik kelas 10, 11 dan 12. Kemudian medianya nanti kita beragam, bisa menggunakan website sekolah, Google Classroom, grup WhatsApp kelas, Google Form dan lain-lain. Diharapkan seluruh peserta didik bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Ini ada beberapa foto pembelajaran dari kakak kelas kalian yang ikut kemarin pembelajaran daring. Jadi menggunakan HP terkoneksi dengan internet. Boleh juga kalau ayang di rumahnya punya laptop, boleh, bisa dipakai.
Hal yang selanjutnya yang Ibu sampaikan adalah hak dan kewajiban kalian setelah diterima sebagai peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Baros. Yang pertama adalah kalian berhak menggunakan fasilitas belajar, misalnya ikut dalam praktikum. Kemudian kalau misalnya lagi bimbingan TIK, berarti kalian boleh menggunakan lab komputer dan praktik-praktik yang lain tentunya. Dan yang ingin Ibu sampaikan penting di sini adalah mengenai ini nih, kalian nanti akan kelas 10 ini kalian akan diberikan fasilitas pinjaman buku perpustakaan sebanyak satu paket, jadi hampir semua mata pelajaran, mungkin sekitar 13 atau 14 mata pelajaran itu akan dipinjamkan bukunya dari sekolah. Nah, kalian berkewajiban untuk memelihara setiap fasilitas belajar, jadi termasuk buku yang kami pinjamkan kepada kalian. Tolong dijaga dengan baik, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang berarti ada sanksi yang harus dilakukan ya, misalnya bukunya diganti. Jadi kalau hilang tolong ganti bukunya. Jadi tolong dijaga dengan baik-baik. Terus kalau misalnya nanti sudah tatap muka kalian bawa buku ke sekolah, tolong bukunya jangan disimpan di kolong meja. Di kolong meja nanti pas mau pulang lupa, ketinggalan. Besok mau dilihat lagi ternyata udah hilang di laci. Kalau udah hilang kan berarti kan harus ganti ya. Nanti kalian akan mendapatkan pinjaman buku perpustakaan setelah juga sebelumnya menandatangani surat perjanjian atau surat pernyataan bahwa akan merawat buku perpustakaannya. Nah, karena dari panitia MPLS Ibu diminta untuk memberikan soal evaluasi. Oh ya, jadi materi Ibu udah selesai ya. Jadi materi Ibu udah selesai. Ibu diminta untuk memberikan evaluasi kepada kalian. Tidak banyak yang Ibu minta. Yang pertama, Ibu minta kalian bikin email Google. Email di Google ya, Gmail, bikin Gmail dengan nama kalian masing-masing. Terus yang kedua, Ibu minta kalian mengisi link survei berikut ini. Bikin email Google, lalu isi linknya ini nih. Nanti linknya Ibu berikan kepada panitia untuk di-share kepada kalian semua. Nah, Ibu minta kalian mengisi link. Nanti linknya seperti ini. Kalian diminta tuliskan namanya siapa ya, isi aja di sini, ketik namanya Reni gitu. Dari SMP mana, terus aja di sini ketik. Gitu ya. Tanggal lahirnya berapa, nomor HP-nya yang bisa dihubungi, kalau ada nomor WA silakan nomor WA-nya. Kemudian jawab beberapa pertanyaan yang Ibu tuliskan di bawah ini. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran SMA 1 Baros? Iya atau tidak? Kemudian jika lokasi sekolah belum dinyatakan sebagai zona hijau sehingga pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran daring yang ditentukan oleh sekolah? Nanti tinggal jawab iya atau tidak ya. Kalau kalian sudah membuat alamat Gmail, kalau yang belum bikin dulu, baru kemudian tuliskan alamat Gmail kalian di sini. Kemudian yang terakhir, nomor 8, pembelajaran daring atau belajar dari rumah yang terpaksa dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran daring. Lalu bagaimanakah cara kalian untuk mengatasi segala kendala pembelajaran daring, misalnya tidak memiliki HP atau laptop, tidak memiliki kuota sinyal internet yang lemah dan lain-lain. Tolong kalian berikan penjelasan cara apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi kondisi seperti ini. Nanti 3 jawaban terbaik akan Ibu berikan reward ya melalui panitia. Oke, terima kasih. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai pembelajaran. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan mungkin biasanya kalau di tatap muka ada sesi tanya jawab ya, karena ini secara online dan memang online-nya itu offline, tidak secara langsung, tidak streaming langsung. Jadi
tidak ada sesi tanya jawab. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi panitia MPLS, atau mungkin juga semoga pandemi COVID ini segera berakhir, jadi kita bisa cepat ketemu di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, itu saja. Terima kasih. Bu Reni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.